Halo, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya Yohanes Agung Prayoga atau di channel Yohanes Prayoga ya, manusia bulan asik. Oke, kita bertemu lagi di channel ini untuk membahas pasti masalah trading lah jelas. Walaupun kemarin ada yang minta tentang Gun Angel tapi belum aku buatin. Tapi ini ada yang seru nih di Facebook ya. Dari Mas Abianto Kurniawan ini temanku sendiri dan aku udah minta izin kepada dia untuk membuat konten tentang status yang dia berikan dan itu lumayan bagus menurutku karena apa? Ini aku udah izin ya. Mas Abianto, status aman yang tentang indikator boleh saya bahas di YouTube. Saya izin dulu karena bagus untuk saya bahas. Nah, karena Mas Abianto sudah memberikan izin dan diperbolehkan, jadi saya mencoba untuk memberikan gambaran yang menurut saya itu mungkin mungkin dari sisi saya. Ini dari sisi Abianto ya, Mas Abianto dulu. Aku bacain ya. Akhir minggu yang lalu, oh ya, aku lupa. Mas Abianto juga ternyata punya fanpage. Kalau teman-teman juga yang pengen ikut fanpage-nya mungkin di sini ya, ITC Indonesia Trader Challenge. Dan kalau mau ikut grupku ada di sini ya. Ini tadi kita lagi analisa GU dan ini sama-sama udah profit. Kalau pengen itu ikut diskusi di sini di t.me bull and beer ya, t.me/bull and beer, grup Telegram. Oke, kita lanjutin di fanpage-nya Mas Abianto Kurniawan aja ya. Oke, fanpage-nya adalah ITC atau Indonesia Trader Challenge. Gini statusnya. Akhir minggu yang lalu muncul postingan dari salah seorang trader atau traderwati atau senior ya, yang bisa dikatakan teman-teman adalah senior, yang mengatakan bahwa indikator diciptakan untuk menipu sang trader. Nah, opini tersebut secara tidak langsung terkesan menuduh bahwa John Bollinger yang menciptakan Bollinger Band atau Gerard Apple yang menciptakan MACD atau Moving Average Confidence dan Divergence pada tahun 1960-an dan puluhan pencipta indikator standar yang ada di platform MT4 dan MT5 adalah para penipu yang ingin menipu jutaan trader di seluruh dunia. Seringkali tidak kita sadari bahwa nenek moyang indikator adalah harga. Harga juga merupakan indikator karena bahkan hanya dengan mengetahui berapa harga running sekarang, seorang penjual telur di pasar bisa meraup keuntungan menjual di hari ini. Dari harga, kemungkinan muncul turunan yaitu harga open, harga high, harga low, dan harga close yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah candlestick. Candlestick juga merupakan sebuah indikator. Dan candlestick kemudian muncul turunannya menjadi indikator yang disebut sebagai ibunya segala macam indikator, yaitu moving average. Dan dari moving average ini kemudian lahirlah berbagai macam indikator lainnya seperti Bollinger Band, MA Chart, RSI, Ichimoku dan sebagainya. Setiap indikator yang diciptakan pasti dinyatakan profitable oleh sang pembuatnya. Minimal telah teruji dan bermanfaat bagi trader lainnya. Karena itulah indikator-indikator tersebut bisa diikut sertakan sebagai indikator standar di platform MT4 ataupun MT5. Jika trading kita loss atau bahkan MC karena penggunaan indikator-indikator standar tersebut, bukan berarti indikator-indikator tersebut yang menipu kita, melainkan bisa jadi karena kita tidak memahami secara benar bagaimana indikator-indikator tersebut bekerja dan bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya. Meskipun semua indikator-indikator tersebut profitable, tidak berarti harus kita pakai semuanya, karena semakin banyak indikator yang kita gunakan akan semakin membuat keraguan bagi kita pada saat mengambil keputusan transaksi. Pilih saja 3 atau 4 macam yang paling sederhana menurut kita, kemudian pelajari dulu dengan sesama bagaimana cara menggunakan atau penggunaannya secara benar. Bila perlu, pelajari dari buku-buku trading atau dari para mentor yang lebih berpengalaman agar perjalanan trading kita tidak tersesat di tengah jalan. Salam sukses trader Indonesia, ITC Indonesia Trader Challenge. Oke, istimewa sekali, bukan? Istimewa sekali dari sisi kata-katanya, dari sisi pemahamannya, dan dari sisi pengungkapannya. Sudah saya bilang bahwa saya tidak akan memilih siapapun dan tidak akan mendukung siapapun. Jika itu salah, saya akan katakan salah. Kalau itu benar dan bagus seperti Mas Abianto Kurniawan dengan fanpage-nya adalah Indonesia Trading Challenge atau ITC, kalau itu benar, saya akan mengatakan benar dan itu apa adanya, ya.
nggak tahu siapa, saya tidak tahu siapa trader atau traderwati yang senior yang mengatakan bahwa indikator diciptakan untuk menipu seseorang trader. Nah, logikanya jika indikator itu, ini ada open posisi di GBUSD tadi yang ada di grup ya, kita buy sama-sama gitu. Oke, aku cari aja contoh Euro USD deh. Oke, Euro USD. Sekarang ketika kita tahu bahwa indikator tersebut kalau memang dia beranggapan bahwa indikator diciptakan untuk menipu, ya, kita lebih enak dong kalau memang ada seperti itu. Sangat enak menurutku. Kalau memang indikator itu menipu ya udah kita bisa manfaatin ketika dia trennya mengatakan turun dari indikator, ya udah aku balik jadi buy, gimana, tetap profit kan kalau itu menipu. Tetapi mohon maaf, ketika orang bilang bahwa indikator itu menipu atau indikator pembuatnya adalah untuk menipu para trader, kenapa probabilitasnya tinggi banget untuk menggunakan indikator jika kita mengetahui cara menggunakan indikator tersebut, ya, cara menggunakan indikator tersebut. Tetapi kalau kita tidak, mungkin dia trader atau traderwati yang sudah disebutkan yang entah itu siapa, mungkin dia itu minus gara-gara indikator atau dia tidak paham tentang indikator. Yang bisa aku katakan seperti itu. Kemungkinan dia tidak bisa membaca indikator, tidak mempelajari indikator itu. Sehingga kita tidak bisa tahu atau dia tidak bisa tahu, dia tidak tahu bahwa indikator itu ada kelemahannya di mana, probabilitas tertingginya di mana, cara open posisi bagaimana, cara meminimalisir resiko bagaimana, mungkin itu. Jadi buat teman-teman sekalian, para trader, jangan terlalu cepat memutuskan jika kita mengalami sebuah kesalahan. Jangan mencari kambing hitam siapa yang disalahkan. Example, aduh aku MC nih, gara-gara marketnya ini jelek. Enggak sebenarnya, cuman ya gara-gara kamunya aja atau gara-gara tradernya masing-masing. Oh aduh, ada news nih, gara-gara news nih aku jadi margin call dan sampai ke stop out. Enggak sebenarnya. Sekarang kalau kita katakan bahwa kamu melakukan trading terus margin call, berarti tanda-tandanya adalah, atau margin call yang merah-merah ketap-ketip ya, dia sudah menghabiskan margin levelnya, sehingga dia mengatakan bahwa margin call. Ada beberapa broker yang ketika margin call itu mengirim email bahwa marginnya sudah akan habis sebelum stop out ya. Jadi itu margin call yang sebenarnya, bukan margin call yang tiba-tiba habis. Tiba-tiba itu bukan margin call, tapi itu stop out namanya. Itu dengan alasan mungkin trader tersebut ketika mengalami seperti itu, lotnya terlalu besar. 1. Modalnya terlalu kecil. 2. Jadi bukan karena apa, tapi karena memang mungkin lotmu atau marginmu yang terlalu kecil atau lotnya yang terlalu besar, sehingga bisa mengakibatkan kalian itu mengalami margin call yang sudah ketap-ketip, yang tinggal nunggu stop outnya doang ya. Dan kalian yang pasti kalau seperti itu tidak menggunakan stop loss atau tidak memiliki batasan resiko yang kalian punya, sehingga terjadinya hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi teman-teman jangan langsung memutuskan atau mencari kambing hitam di dalam market sehingga kita bisa menyalahkan apapun yang menurut kita jelek. Nggak kayak gitu juga ya. Sebelum kalian menggunakan indikator, ada banyak teman-teman yang bertanya di chat DM atau langsung di komentar atau langsung di grup Telegram, indikator apa yang bagus untuk kita gunakan. Semua indikator bagus digunakan jika kita memang mengerti tentang indikator tersebut atau cara penggunaan indikator tersebut. Kalau kita tidak tahu atau tidak bisa menggunakan indikator tersebut, ya pasti akan merasa kesulitan. Anak SD tidak akan bisa mengerjakan soal anak SMP jika dia belum mempelajari materi anak SMP. Ya, bahkan anak SMA pun lupa mengerjakan materi atau soal yang ada di anak SD karena dia mungkin lupa caranya untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi bukan berarti kalian udah dewasa, kalian udah tua, atau kalian masih muda, atau kalian baru belajar forex, atau yang sudah lama dengan forex itu langsung menangkap hal itu umum. Enggak. Jadi kalau memang belum mempelajari ya kita nggak bisa, atau kita akan mengalami sebuah kesalahan kayak gitu.
Indikator itu adalah sebuah alat bantu, bahkan candle pun adalah alat bantu untuk melihat price-nya bergerak seperti apa, powernya seperti apa, candle-nya itu naik atau turun, itu kan sebuah alat bantu. Ya. Kalau memang tanpa indikator sama sekali, itu sama aja kita juga tidak menggunakan namanya candle. Yang ada namanya adalah cuman price-nya doang ini yang bergerak. Nggak ada ini candle putih total, ini nggak ada namanya candle, itu baru nggak menggunakan namanya indikator. Begitu teman-teman. Ya, jangan mencari kambing hitam saat loss sehingga kalian terlihat bodoh. Terlihat kalau kalian sendiri yang nggak mampu atau kalian sendiri yang nggak paham tentang itu. Gitu loh. Ya, terus jangan menganggap bahwa orang yang buat indikator ini akan berarti dia menipu kita. Apa fungsinya? Ya mungkin ada fungsinya kalau kalau banyak trader yang bakalan sell, dia jadi bisa ngambil apa yang dia jual, bisa jadi seperti itu, tapi jauh banget dari hal yang seperti itu. Lagian dari sisi indikator juga membelikan rata-rata kalau kita menggunakan MA moving average white, aku akan pasang moving average, indikator trend moving average, kita menggunakan indikator anggapannya 100. Oke. Probabilitasnya tinggi. Kalau dia kemiringannya naik atau di atas MA berarti keadaannya adalah naik. Kalau di bawahnya berarti keadaannya turun. Kalau keadaannya di atasnya berarti naik, turun. Mungkin orang tersebut atau trader wati atau trader yang sedang tadi memprotes bahwa indikator itu adalah tipuan dari pembuatnya, mungkin dia lagi open posisi di keadaan yang sideways atau dia keadaan yang datar sehingga bolak-balik kena stop loss terus sehingga dia mengatakan seperti itu. Padahal ketika trending dia sangat bagus banget untuk digunakan, apalagi moving average yang banyak orang menggunakan tersebut. Ya. Salah cara menggunakannya. Nah, itu tepatnya mungkin. Itu aja, dan terima kasih buat Mas Abianto Kurniawan sudah memberikan status yang seperti ini sehingga saya juga bisa memberikan ke teman-teman yang lain. Aku menyebarkan ke YouTube video tentang apa yang dibahas oleh Mas Abianto Kurniawan. Semoga YouTube ini atau video ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan mencari kambing hitam yang pasti. Semoga profit. Saya Yohanes Agung Prayoga. Saya tutup video ini. Terima kasih banyak. Happy trading. Bye bye. Terima kasih Mas Abianto. Dadah.